kelompok 7 dari kelas 12 MIPA 4 dengan ini menyampaikan permohonan izin atas dibuatnya video impersonet tragedi G30 SPKI. Dibuatnya video ini atas dasar rasa bangga kami terhadap para tokoh pejuang G30 SPKI. Di podcast ini, kami berkesempatan untuk mengundang Bapak Sukitman, Kepolisian Tingkat 2 sebagai saksi mata peristiwa Lubang Buaya. Dan kami mengundang juga salah satu Cakrawirawa, Bapak Ishak Bahar, penyelamat Bapak Sukitman dari pembunuhan PKI. Dan terakhir ada tamu kita, Bapak Yasin, salah satu warga dari Lubang Buaya, Jakarta Timur, di mana sampai saat ini masih merasakan trauma dari peristiwa G30 SPKI. Sebelumnya kami terima kasih ucapkan kepada bapak-bapak yang sudah datang di podcast kali ini. Sebuah pemberontakan di puncak kemerdekaan dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit sebagai Ketua Gerakan Partai Komunis Indonesia. Memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno serta mengubah Indonesia menjadi negara yang menerapkan sistem komunis. Merenggut 7 perwira TNI dalam 2 hari 1 malam menjadi sebuah sejarah kelam yang tak akan terlupakan. Baik, langsung saja pada pertanyaan pertama kepada Bapak Sukitman. Sebagai saksi mata sekaligus korban yang selamat dari peristiwa Lubang Buaya, apakah benar pemberontakan PKI itu sangat kejam dan keji? Dan bagaimana kronologinya sehingga Bapak bisa menjadi saksi mata sekaligus korban G30 SPKI saat itu? Saya sebagai Kepolisian Tingkat 2, memang benar apa yang dilakukan PKI itu sangatlah keji. Awal mulanya saya sangat ingat sekali. Pada malam Jumat 30, saya ditugaskan bersama teman saya yang bernama Sutarso untuk menjaga guest house di Jakarta di Jalan Iskandar Syah. Tugasnya itu yaitu menjaga tamu para undangan acara ulang tahun pada 5 Oktober. Saya berpatroli sekitar jam 3 subuh, lalu saya terkejut mendengar tembakan. Saya langsung berikan saja kepada saya bilang, saya cek dulu ya, siapa tahu ada rampok. Lalu saya cepat-cepat membawa senjata saya dan mengendarai sepeda sampai ke jalan ujung Iskandar Syah. Saya sangat kaget karena saya tidak menyangka kalau banyak pasukan dan suara tembakan terus menerus. Yang saya kagetkan lagi, suara tembakan itu berasal dari rumah Jenderal Panjaitan. Sangat ingat sekali suasana mencekamnya itu. Lalu ada orang yang memakai baju loreng-loreng melihat keberadaan saya dan saya diketahui oleh mereka. Mereka menyuruh saya untuk turun dari sepeda dan mereka membuang senjata saya. Saya ditodong di depan, belakang, kiri, kanan. Ya cuma itu, tangan saya diikat, mata saya ditutupi. Setelah itu saya dimasukkan ke dalam bus. Setelah dimasukkan ke dalam bus, saya mendengar suara peluit. Lalu bus itu dijalankan. Walaupun mata saya diikat, saya berusaha untuk mengingat jalan karena saya sangat bingung mau kemana dan kenapa. Tapi ternyata sangat susah mengingat dengan mata tertutup. Terus sesampainya di tempat, semua ikat dibuka dan saya diseret paksa. Saya diseret, saya mendengar ada orang yang bilang, "Yani wis dipateni," yang artinya Yani telah mati. Saya sangat terkejut, terpukul dan lemas sekali. Saya dibawa ke tenda, lalu saya diperiksa. Sehari diperiksa, saya melihat kalau di luar ada orang yang duduk dan terikat mata dan tangannya. Lalu saya juga sangat ingat di bawah ada yang menggunakan
kimono, dan berlumuran darah. Setelah diperiksa, saya dibawa ke depan suatu rumah, lalu saya dilaporkan sebagai pengawal Jenderal Panjaitan. Saat mulai pagi, saya melihat ada suatu tempat yang dikerumuni orang-orang. Itu seperti sebuah tempat sumur. Saya heran, mereka selalu berteriak, "Ganyang kabir, ganyang kabir." Dengan menyeret tubuh seseorang dimasukkan ke dalam sumur dan disusul oleh rentetan suara tembakan. Ada juga yang masih hidup diseret paksa. Rumah yang ada bangku-bangku sekolah dibukakan semua ikat ditodong dengan senjata, dipaksa menandatangani yang saya tidak tahu itu surat apa. Tapi yang saya tahu, jika memberontak dan tidak menandatangani, mereka ditewaskan secara keji. Saya merasa gemetar, takut yang amat besar, karena saya pikir mungkin setelah ini saya yang dibinasakan. Di situ saya merasa tidak berdaya. Saya hanya berdoa kepada Allah, karena saya percaya hanya Allah yang bisa menolong saya. Lalu sekitar setengah jam, saya terkejut ternyata saya tidak termasuk orang yang dibunuh. Malah senjata saya dikembalikan, tapi keadaan dengan rusak. Lalu saya diajak naik jeep. Untung yang sopirnya Kopral Ishak, diikuti truk-truk di belakang sampai di Halim Perdana Kusuma. Saat itu truk-truk di parkiran dan saya tinggal bersama Kopral Ishak. Saat mulai malam, Kopral Ishak mengajak saya ke lubang buaya. Dari situlah saya tahu bahwa pagi tadi saya ditawan itu di lubang buaya. Ternyata jenazah yang ada di dalam sumur itu Dr. Majid Haryono, Majid Parman, Brigjen Panjaitan, Brigjen Sutoyo, dan Letu Piri. Untuk selanjutnya kami mengundang seorang cakrawirawa yang diketahui menjadi penolong Bapak Sukitman. Baik, bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak? Saya Ishak Bahar, pasukan terpilih sebagai cakrawirawa pada saat itu. Oke. Dapat diceritakan bagaimana kronologi Bapak bisa menolong Bapak Sukitman di tragedi G30 SPKI? Awalnya, gara-gara saya menjadi cakrawirawa, saya dicap PKI, padahal saya bukan PKI. Saya menjadi cakrawirawa itu adalah menjaga keselamatan Presiden, unit yang paling dekat dengan Presiden. Awal mula, saya tahu kejadian itu bermulai pada Jumat 1 Oktober 1965. Sedianya saya akan mengawal Presiden Soekarno ke Bogor, Jawa Barat. Saya tak terlalu paham agendanya, namun berdasarkan informasi yang diperolehnya, waktu itu Presiden hendak hadir di sebuah acara olahraga. Pada sore tanggal 30 September, tugas mengawal Presiden dialihkan kepada pengawal lain yang bernama Bagio oleh Letkol Untung. "Kamu ikut saya saja," itu yang dikatakan oleh Letkol Untung pada saya. Lalu, pada dini hari tanggal 1 Oktober, saya tetap berada di lubang buaya menjalankan tugas dari Komando Letkol Untung. Saat pengantaran pun saya lebih lama berada di jeep di parkiran, dan kebetulan keberadaan parkiran jauh dari pusat kegiatan. Jadi, saya tidak tahu betul kegiatan apa yang dilakukan. Tak berapa lama dari itu, rentetan tembakan terdengar. Di tengah situasi yang tak pasti itu, saya mendapat firasat yang buruk. Wah, salah ini. Lutut saya langsung lemas. Apa saya mati saya itu? Itu yang saya pikirkan saat itu. Ada pula anggota polisi yang turut ditangkap dan dibawa ke lubang buaya. Itu adalah Sukitman. Lalu, pas malam hari, saya mengajak Sukitman ke lubang buaya, tempat pagi dia ditawan oleh pasukan. Di tengah kekalautan situasi kala itu, saya diperintahkan untuk menembak mati Sukitman yang dikhawatirkan akan membocorkan lokasi penguburan para jenderal. Saya jawab, "Orang tidak salah kok ditembak?" Ya, terlihat dari wajah mereka kekhawatiran. Saat itu juga saya hampiri Sukitman dan menyuruhnya untuk tidur dan bersembunyi. Lalu Sukitman pergi ke kolong truk. Tamu terakhir kita adalah salah satu warga yang ada di lubang buaya, yaitu Bapak Yasin, yang sampai sekarang merasa trauma akan kejadian PKI saat itu.
Beliau juga di sini akan menceritakan kejadian PKI pada sudut pandang warga di sana. Silakan Bapak Yasin untuk menceritakan peristiwa saat itu. Saat peristiwa pemberontakan G30 SPKI, saya masih menduduki bangku kelas 3 SD. Di umur yang terbilang masih kecil, saya tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi pada saat itu. Bahkan warga sekitar pun tak mengetahui peristiwa G30 SPKI lantaran perhatian warga sekitar dialihkan ke pertunjukan seni, dan menurut saya itu pertunjukan seni menjadi pengalihan yang direncanakan karena tidak menimbulkan kecurigaan sama sekali. Dan pada masa itu, melihat pasukan berpakaian tentara menjadi hal yang wajar yang kami lihat. Jadi, ya gak bisa ngebedain mana PKI, mana pasukan tentara. Sampai akhirnya terbongkar penemuan mayat di dalam sebuah sumur. Nah, dari situ baru sadar kalau pas waktu saya sama warga lagi nonton pertunjukan seni itu, dalam teronton pasukan yang berpakaian tentara kemungkinan pada bawa mayat pahlawan. Tidak lama dari penemuan mayat terjadi penggeledahan besar-besaran, termasuk rumah orang tua saya pun ikut digeledah oleh resimen para komandan Angkatan Darat, mencari tahu apakah kita bagian dari PKI atau bukan. Karena sebelum terjadi peristiwa di hari itu, di hari sebelumnya banyak sekali anggota PKI yang menawarkan kami agar masuk ke komunitas mereka. Tapi sebodoh-bodohnya kami pada saat itu tetap menolak ajakan mereka anggota PKI. Tepat di depan mata saya banyak sekali orang berlarian, istilahnya kabur. Mereka yang lari itu bagian dari anggota PKI. Suasana makin mencekam ketika melihat banyak senjata yang disembunyikan di rumah teman saya. Padahal senjata itu cuma ada yang nitip doang, padahal gak tahu itu punya siapa. Akhirnya teman saya ditangkap, namun alhamdulillah sudah dibebaskan, tapi sekarang orangnya sudah meninggal. Banget enak banyak. Saya Yasin. Terus aja terus. Seri ya tuh.